Silakan Aki, waktu dan tempat untuk Aki pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pertama, saya sangat bahagia hari ini bisa ketemu dengan para ibu, bapak, saudara sekalian, baraya abdi sadayana. Kami Pak Ifai ya, Pak Ifai, Pak Gunawan, Bu Feni, ya, dengan Pak Nang ya, serta jajaran orang Karawang yang sangat baik. Terima kasih. Hari ini bahasa Indonesia saja ya, karena mungkin ada dari beberapa segmen, bukan hanya Sunda saja gitu. Sebetulnya saya sendiri pituin Akimah di Karawang. Jadi di daerah Pasir Kamuning kan. Mau Pak Rama di tahun 40-an sebenarnya pas di Bandung gitu. Tapi tetap terang Karawang. Mual ayah Indonesia budaya Karawang. Sedangkan saya sendiri akan memperkenalkan diri. Saya adalah Diki Muharam, Profesor Diki Muharam. Saya berdomisili di Bandung. Saya ini sejak tahun 83 setelah belajar kuliah, saya mulai menciptakan beberapa macam herbal tradisional asli dari Salakan-Nagara, Pajajaran, Galuh, Sumedang Larang, Kecireponan, dugikeun ka kerajaan-kerajaan Tarumanagara. Di situ saya sendiri mencari bahwa Tuhan ini luar biasa. Dia menciptakan makanan, hewan buruannya untuk manusia-manusia zaman dulu, leluhur, karuhun urang sadayana itunya, dan tumbuhan herbalnya. Itu yang saya gali. Jadi di daerah Sunda ini luar biasa. Kita juga punya jamu, bukan membeda-bedakan, tapi karena literasi, sejarah atau prasasti ataupun catatan dari zaman dulu di kita tuh sangat sederhana karena folklore ya. Kalau Sunda ini kayak candi jarang ya, kecuali kalau nanti saya juga akan main ke sana ya. Tapi pada dasarnya di kita ini hanya folklore. Keilmuan apapun bentuknya sejarah di Sunda ini, makanya tidak ada istana atau apapun, karena ya itu yang tadi. Karena secara alami orang Sunda ini sudah dimanapun dia berdiri, dimanapun dia berada, dia akan bisa makan, dia bisa bertani, ngehumak dalam gitu ya. Dan dia akan juga menemukan obatnya di sekitar rumahnya sewang-sewangan. Sudah, ya. Nah, saya sendiri secara pribadi aja saya merangkum semua ini dari mulai karuhun, leluhur, guru, belajar dan segala macamnya, sampai menemukan beberapa macam ramuan yang mempunyai rekor dunia. Nah, makanya saya sangat berbahagia sekali karena ada Pak Rifai dan Pak Gunawan lainnya. Saya dengan PT IHS bisa ketemu di sini. Tapi kalau Pak Rifai dengan Pak Gunawan saya tidak akan ke sini ya. Jadi alhamdulillah. Tepuk tangan buat mereka berdua. Saya akan cerita lagi. Saya ini pencipta jamu tetes pertama di dunia. Terus dari tahun sekitar 93 saya sudah membuat satu klinik gratis pengobatan keliling seluruh Indonesia sampai ke beberapa negara dengan gratis. Dengan obat yang tadi herbal nu aya di Sabudeureun Purah gitu ya. Jadi ini luar biasa ini dari Sunda ini. Jadi beberapa ramuan kami sampai saya sendiri tahun 2010 2014 dipanggil oleh dua presiden ke negara, di istana negara sebagai inovator, salah satu inovator terbaik. Dan juga saya sendiri mulai dari tahun 93 kita buka klinik gratis semuanya, gratis sampai ribuan yang sudah sembuh. Mungkin hari ini saya akan beberapa bawa anak-anak yang pertumbuhannya luar biasa dan punya ilmu ajaib yang ajaib. Masih ada yang bocor jantung, kesaksian ibu-ibunya, silakan anak-anak tanya langsung ke mereka.
ada yang bocor jantung, berbagai macam penyakit, ada yang amandel tidak harus operasi, yang kanker sembuh, kanker, ya, termasuk thalassemia yang belum ada obatnya, termasuk seperti tadi kata Bu Penny, penyakit lupus, penyakit kupu-kupu ya, autoimun itu belum ada obatnya secara medis, tapi secara herbal Allah sudah memberikan di sekitar rumah kita. Dan sekarang saya ramu, saya ciptakan, saya berikan, saya persembahkan terhadap PT BOB. Mudah-mudahan seperti tadi kata Kang Agus ya, kita bisa sehat, sukses, makmur, kuat, panjang umur, ajaib, bahagia. Mudah-mudahan saya hanya bisa menjelaskan siapa saya, kecuali nanti Bapak, Ibu, Saudara, dulur uing sadayana taros. Pertanyaan nanti akan saya jawab apapun. Sebetulnya hari ini saya tuh sudah berbicara, mungkin karena kita mendadak ya, siapa tahu mungkin pertemuan selanjutnya. Saya mengharapkan kalau saya hadir dengan PT IHS, dengan PT BOB, ya, saya mengharapkan orang yang lumpuh, orang yang sakit apapun bawa. Jadi resaning Allah, saya hanya tukar lantaran. Insya Allah dijabah. Hanya dengan 15 menit, insya Allah bisa jalan lagi. Mungkin ini pertemuan selanjutnya. Saya mengharapkan saudaraku semuanya, ibu, bapak, saudara, ada tetangga, siapapun yang sakit, siap. Kalau kita ingin beribadah, bawa pertemuan BOB selanjutnya. Yang mau digendong, yang mau pakai kursi roda, anu digotong gitu. Mangga catat, insya Allah. Kukinimu sarang jajarana di BOB. Mantap. Dan dengan tetes ajaib bahagia. Dan nanti setelah ada tanya jawab, mungkin nanti sesuai dengan schedule yang diberikan kepada saya, mungkin saya cukup menceritakan siapa saya. Dan ini adalah satu produk yang saya banggakan begitu, karena dia sudah bisa menyembuhkan hampir setiap yang datang yang sakit, termasuk orang yang sudah hopeless, yang sudah tidak ada harapan di rumah sakit. Sampai ada orang yang nanti akan saya sebutkan nanti gitu ya. Ada orang terkenal di Indonesia yang dia sudah terkena penyakit seperti stroke, ya. Padahal GBS ini susah obatnya. 1 obat 8 juta sehari 3. Dia udah hampir habis sekitar 700-800 juta di rumah sakit terkenal. Tetangganya itu kebetulan pernah disembuhkan oleh Cukang Lantarana tetes ajaib ini. Saya datang ke rumah sakitnya, pengen sembuh pulang. 2 bulan sembuh, saya nanti ke rumah. Seminggu sekali saya datang, dia orang terkenal sekali di Indonesia. Nanti pertemuan cerita saya jemputkan sama dia, ya. Total sembuh. 2 bulan. Jadi mudah-mudahan jamu tetes ajaib bahagia ini saya persembahkan ciptaan saya sendiri yang terbaru dengan 65 ya, dengan 65 bahan baku dan doa. Bapak ketahui kenapa ini bisa luar biasa. Simpuri orang Sunda, simpuri apa katanya bisa ngobrol. Ya, sanes jalmi wae. Saya tahu tanah bisa bicara, saya ajak bicara. Saya ajak ngobrol tanah, hasilnya luar biasa. Saya ajak bicara, hasilnya luar biasa. Waktu pemikiran obat ini, saya memakai gaji diri, gaji rasa, gaji alam, gaji kitab. Jadi setelah saya beli ini buah-buahan sebagian saya tanam sendiri dengan PT IHS, non ini ya, pestisida yang gitu tidak ada, pestisida tidak ada. Jadi selama saya proses dan ada sebagian yang beli. Kalau saya ke pasar beli bahan baku salah satunya yang bisa dibeli di pasar, yang dagangnya cemberut saya lewat, nggak jadi. Jadi capek sebenarnya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu Saudara itunya hasilnya luar biasa. Nanti jangan tanya saya, tanya para pasien yang sudah sembuh. Dan kenapa? Kalau ada pertanyaan kenapa? Ini kan tetes bahagia ini baru, kok banyak yang sembuh? Betul ya? Jadi kita pertanyaan logika, betul nggak? Saya jawab, saya ini mengobati di klinik sudah sangat lama dan digratiskan. Ya. Nah, para pasien saya waktu itu jamu tetes ini atas nama klinik saya, ya tanpa nama.
Dan ku abdi dipersembahkeun ka PT BOP mangga. Pagi-pagi dan Pak Gunawan dinamakan dengan Panang mungkin ya. Nah akhirnya dinamakanlah Tetes Ajaib Bahagia. Dan saya akan persembahkan nanti sebelum akhir acara ini jangan pada pulang. Anda akan saya dapat berikan satu keindahan keilmuan dari Tetes Ajaib Bahagia. Yang bisa salah satunya selain yang tadi sama Dokter Feni diucapkan, terima kasih Bu Dokter, luar biasa dokter ini ya. Jadi akan saya jelaskan bahwa di luar itu konsentrasi ya, anti pikun, anti pelupa, itu semua pada para rokokan. Para rokokan, karena eta buka satu tos lagi di bumi kohok pura-pura. Ya, jadi ilmu dari Tetes Ajaib ini siapapun yang mengkonsumsi Tetes Ajaib akan mendapatkan intinya satu ajaib dari keajaiban itu sendiri. Makanya jangan pulang dulu. Bapak Ibu kembali kepada tadi Ibu Feni menceritakan bahwa secara kesejahteraan, kesehatan secara WHO ya itu dengan bukan hanya sehat saja, tapi dengan ekonominya dan sosial. Ekonominya itu dengan sosial budayanya mungkin ya. Jadi di sini memang menurut Feni sudah ada. Saya tambahkan lagi dari siapapun yang mengkonsumsi Tetes Ajaib Bahagia, yang mengkonsumsi jangan menjualnya. Kalau menjualnya itu udah keuntungannya luar biasa. Untuk diri sendiri dan keluarga aja sudah banyak keajaiban yang Bapak Ibu dapatkan. Ini saya bukan sebagai penjual obat, tapi peracik, penemu, formulator. Saya bukan pedagang obat. Harusnya yang berbicara begini itu pedagang obat. Saya bukan, saya penemunya. Tapi saya bisa bicara melebihi pedagang obat. Kenapa? Dari tahun 93 bayangkan kan udah berapa puluh tahun saya ngobatin orang, dan dari 10 orang yang datang 10-nya alhamdulillah. Jadi sebetulnya ini secara empiris sedikit. Tetes Ajaib ini sebetulnya untuk mata luar biasa, tapi tidak disarankan menurut BPOM. Akhirnya kami memutuskan dengan PT BOP ya bahwa kalau untuk mata kita siapkan visit kecil, kasih air 2-3 sendok air bersih, tetesin 5 tetes sampai 7 tetes, dikocek ditempelin mata. Pagi kali, malam sekali. Yang namanya katarak 1 bulan setengah nggak usah operasi. Amin. Jadi anu namanya minus silindris begitu mas, gedeng gitu. Jadi jangan langsung, saya tidak sarankan langsung karena ini yang saran dari BPOM. Kita harus ikutin. Nantinya ini kita lagi pengurusan izinnya. Ya, gitu ya. Sedang berjalan ya. Mudah-mudahan secepatnya sudah beres. Ya, jadi sekali lagi sebelum ada tanya jawab, saya akan kembalikan lagi ini ke Pana. Terus setelah itu jangan pulang dulu. Nanti saya akan mengadakan satu atraksi dari hasil Tetes Ajaib yang ajaib. Mungkin ya. Oh, demonya mungkin sekarang yang sakit dulu silakan tanya-tanya, nanti saya perkenalkan dulu, baru setelah itu. Atau ya. ada yang sakit hari ini yang bawa pas